Jadi kalau mereka datang, mereka bertamu kepada kita, sambut sewajarnya, dan seharusnya tugas kita itu mendakwahi mereka. Seharusnya begitu. Ya, Nabi aja mendakwahi Kaisar Romawi kok. Ya, pemimpin negara adidaya itu pada saat itu. Ya, lebih besar dari Amerika itu Raja Romawi pada saat itu. Mereka itu menguasai Eropa, ya, 7 juta kilometer persegi itu, Romawi. Didakwahi oleh baginda Nabi. Raja Persia yang luas wilayahnya setelah Romawi, karena pada waktu itu ada 2 negara besar, ya, itu juga didakwahi. Dan ini kemudian dicontoh, ya, diwariskan kepada para sahabat sikap yang seperti ini, ya. Jadi jelas akidah mereka adalah akidah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tentang hukum dari orang-orang non-Islam yang masuk ke masjid, ya. Jadi terkait dengan kedatangan Paus ke sini, ke Indonesia. Jadi ada yang bertanya apa hukumnya, ya. Kemudian yang kedua, apa pula hukumnya memuliakan, ya, dalam rangka memuliakan sampai akhirnya disambut di dalam masjid, kemudian dinyanyikan lagu-lagu yang tidak ada kaitannya dengan syiar Islam, ya. Jadi seluruh ulama sepakat, Pak. Seluruh ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa haram hukumnya orang-orang non-Islam, ya, orang-orang kafir untuk masuk masjid tanpa alasan yang jelas, ya. Jadi sebagian ulama masih memperbolehkan kalau masuknya mereka itu ke dalam masjid dalam rangka ada satu keperluan tertentu, ya, misalnya untuk didakwahi. Ini sebagian ulama berpendapat begitu, Pak. Kemudian atau untuk keperluan-keperluan teknis, ya, seperti dalam rangka renovasi masjid atau apa. Jadi masih diperbolehkan. Ya, tapi mayoritas mengharamkan, ya. Artinya ini didasarkan atas Surat At-Taubah ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun." Ya. Fala yaqrabu al-masjidal haram ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun. Ya, najasun itu najis maksudnya, Pak. Jadi najis, akidahnya najis, fisiknya juga najis. Ya, karena apa? Akidahnya jelas, akidah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidah yang haram. Kemudian fisiknya juga najis. Ya, mohon maaf karena mereka kan tidak pernah hadas besar, hadas kecil, ya. Jadi nggak pernah mandi junub dan seterusnya. Jadi atas dasar inilah, ya, sebagian besar ulama berpendapat tidak boleh masuk ke masjid. Sebagian ulama yang lain masih berpendapat bahwa itu larangan hanya untuk Masjidil Haram. Ya, tapi mayoritas ulama mazhab Maliki mengharamkan seluruh masjid, ya, masuknya mereka ke dalam seluruh masjid, bukan hanya Masjidil Haram, ya. Jadi itu yang kedua, ya, apa hukumnya memuliakan mereka dengan menyambut mereka di masjid sampai kemudian dicium tangannya, ya, dicium keningnya, disambut dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada kaitannya dengan syiar Islam. Nah, ini saya ingin menyampaikan adanya satu kisah, ya, sirah atau asar sahabat di mana Umar radhiyallahu anhu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah dalam kisah yang masyhur, ya, dalam kedatangan beliau di Palestina, ya, ketika beliau akan menerima kunci Baitul Maqdis, ya, akan menerima kunci kota Yerusalem, itu beliau melihat, ya, kaum muslimin itu berbeda karena dalam beberapa bulan kaum muslimin tinggal di sana, ya, dalam rangka futuhat, ya, penaklukan, kita pembebasan wilayah, ya, sehingga kemudian di antara mereka banyak yang bergaul dengan orang-orang Nasrani di Palestina. Kemudian Umar melihat banyak di antara mereka itu yang berbeda penampilannya, dalam arti mereka banyak menggunakan barang-barang mewah,
Ya, barang-barang yang ketika mereka belum bergaul dengan orang-orang Nasrani, mereka tidak mengenakan itu. Ya, lalu Umar mengatakan, sesungguhnya ya ketahuilah bahwa kita ini dulu adalah umat yang hina. Ya, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Ya, beliau katakan, inna qaumin azanallahu bil Islam, falanaltamisul izza bi ghairihi. Sesungguhnya kita ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, dan kita tidak akan mencari kemuliaan kepada selain Islam. Dan ketika kita mencari kemuliaan kepada selain Islam, maka saat itulah Allah akan menghinakan kita. Ya, apa kaitannya dengan peristiwa kemarin yang ramai dibicarakan di televisi dan di sosial media? Jadi kita ini cukuplah Islam itu menjadi hal yang memuliakan kita. Ya, kita ini umat yang mulia, Pak. Ya, Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Kalian itu umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya. Jadi Umar yang kita tahu beliau adalah orang yang sangat sederhana. Ya, tapi begitu namanya disebutkan itu bisa mengguncang dunia, Pak. Ya. Jadi ketika nama beliau disebut itu Kaisar Romawi, kemudian Kaisar Raja Kisra Persia, itu bisa gemetaran itu mendengar nama Umar bin Khattab itu. Ya. Bahkan ada dalam satu hadis ya atau asar sahabat itu dikatakan bahwa Umar adalah seseorang yang ketika dia berjalan di satu jalan, setan itu akan memilih jalan yang lain karena ketakwaan beliau yang luar biasa. Nah, seharusnya inilah yang menjadi teladan kita. Ini seharusnya menjadi sunnah bagi kita dalam memperlakukan ya atau bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang kafir. Ya, nggak usah kita mencari kemuliaan dari mereka, atau nggak usah kemudian kita terlalu memuliakan mereka. Ya, ini akan terjebak nanti kepada pencampur adukan akidah, dan itu terjadi kan? Ya kan? Terjadi. Kemudian mereka mengatakan semua agama baik, semua agama benar. Kemudian bahkan imam besar masjidnya itu mengatakan dia adalah teladan bagi manusia. Bagaimana bisa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada buat kita itu uswatun hasanah. Ya, sebaik-baik teladan kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau mau mencari teladan yang lain, para sahabat. Ya, kalau mau mencari teladan yang lain, para ulama-ulama besar, ya, pejuang-pejuang Islam, ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya mereka terjebak pada sinkretisme. Ya, pernah dengar istilah sinkretisme yang pernah saya katakan ya? Pencampur adukan akidah. Ya, kemudian pluralisme. Semua agama dianggap baik, semua agama dianggap benar. Nah, ini bahaya gitu ya. Dan terbukti kemudian kan banyak yang akhirnya mengikuti gitu ajaran-ajaran yang seperti ini. Kalau memuliakan mereka kan nggak harus di masjid, Pak. Iya kan? Memuliakan mereka, dan mereka juga nggak minta kok dimuliakan di masjid. Bener ya? Mereka mau dimuliakan di mana kan itu terserah kita sebagai tuan rumah gitu kan. Sampai bahkan akhirnya merelakan kumandang azan dihentikan atau diganti dengan running text. Nah, ini berlebihan ini. Azan itu hukumnya dikumandangkan, bukan ditulis. Betul ya? Nah, ini ada ulama mengatakan fardu kifayah. Di satu wilayah itu harus ada kumandang azan ketika memasuki waktu sholat 5 waktu. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan sunnah muakkad. Ya, jadi dan mereka juga nggak minta sebenarnya azan itu harus dihentikan gitu ya selama mereka melakukan misa. Ya, karena apa? Azan itu kan sudah jelas jamnya, menitnya, detiknya itu sudah jelas. Sementara misa itu kan fleksibel, ya kan? Bisa digeser maju atau mundur jamnya gitu kan. Jangan adzannya yang dikorbankan begitu. Ya. Jadi ini bukan toleransi, ya. Kalau mereka mengatakan ini toleransi, salah. Ya, toleransi tidak seperti itu. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwa toleransi adalah membiarkan mereka menjalankan ajaran agama mereka. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya, jadi tegasnya saya ingin mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat, Pak. Ya, Allah itu sangat murka. Tidak ada hal yang membuat Allah lebih murka selain ketika Allah dikatakan punya anak. Ya kan? Banyak sekali itu ayatnya, Pak.
ya, surat pendek yang dihafal anak-anak kita itu kan jelas-jelas, ya, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ya, surat Al-Bayyinah sering kita baca. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sungguhnya orang-orang kafir, ya, yang berasal dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik selain ahlul kitab, maksudnya selain Yahudi dan Nasrani, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan berada di neraka selama-lamanya. Ini bukan kita yang menyampaikan, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka datang, mereka bertamu kepada kita, sambut sewajarnya, dan seharusnya tugas kita itu mendakwahi mereka. Seharusnya begitu. Ya. Nabi aja mendakwahi Kaisar Romawi kok. Ya, pemimpin negara adidaya itu pada saat itu. Ya, lebih besar dari Amerika itu Raja Romawi pada saat itu. Mereka itu menguasai Eropa, ya, 7 juta kilometer persegi itu, Romawi. Didakwahi oleh baginda Nabi. Ya, Raja Persia yang luas wilayahnya setelah Romawi, karena pada waktu itu ada 2 negara besar, ya, itu juga didakwahi. Dan ini kemudian dicontoh, ya, diwariskan kepada para sahabat sikap yang seperti ini. Ya, jadi jelas akidah mereka adalah akidah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah jelas mengatakan wa may yattabi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih selain Islam, mereka akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ya, atau ini surat yang pernah ramai, ya, Al-Maidah 51 itu, Pak. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai aulia. Aulia itu bentuk jamak dari wali. Wali itu apa? Wali itu maknanya banyak. Bisa sahabat, bisa teman dekat, bisa pemimpin, ya, bisa intinya orang yang dicintai lah, orang yang dimuliakan. Enggak boleh kita memuliakan mereka itu karena mereka adalah orang-orang yang akidahnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita berhubungan baik, tidak ada masalah, berinteraksi secukupnya, sewajarnya, ya, dalam jual beli dan sebagainya, tidak ada masalah. Ya, kemudian kalau bekerja di tempat yang sama juga tidak ada masalah, ya. Atau kalau dia sakit, kita boleh, ya, mengunjungi mereka, membawa macam-macam bingkisan, buah-buahan dan sebagainya. Ya, tunjukkan akhlak yang baik. Udah cukup seperti itu saja. Tapi dalam persoalan akidah, dalam persoalan syariah, nggak ada toleransi, nggak ada kompromi. Ya, bahaya, Pak, kalau kita masuk ke dalam model toleransi yang seperti itu. Ya, Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta. Ya kan, kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai. Kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian muliakan. Ya, sewajarnya saja. Jadi keharaman ini, ya, keharaman memuliakan orang-orang non-Islam lah, katakan begitu, ya, termasuk pemimpin-pemimpin non-Islam, itu sudah disepakati oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, Pak. Jadi kalau ada yang bersikap yang seperti kemarin itu, yaitu nggak ngikuti ahlu sunnah, nggak ngikuti ulama ahlu sunnah. Ya, kita itu punya kita itu umat yang punya harga diri. Ya, kita itu umat yang mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah dinul haq, agama yang benar. Ya, kalau berarti ini agama yang benar, yang lain kan berarti tidak benar, Pak. Ya, artinya apa? Kalau bertemu, berinteraksi dengan mereka, itu kalau kita memang kasihan dengan mereka, harusnya didakwahi. Bukan kemudian justru, oh nggak apa-apa, agama kalian juga benar. Nggak benar yang begini. Ya, jadi keharaman itu sudah disepakati oleh para ulama. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah kitab Tuftahul Muhtaj, beliau mengatakan wala yajuz ta'zimul kuffar li'annahu tasyabbuh bihim. Ya, nggak boleh bertakzim, ya, memuliakan orang-orang kafir. Li'annahu tasyabbuh bihim, karena itu termasuk tasyabbuh. Ingat ya, tasyabbuh, Pak, ya. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabbuh kepada suatu kaum, maka dia akan menjadi bagian dari kaum itu. Ya, tasyabbuh itu meniru perbuatan mereka, ya, berperilaku seperti mereka, memuliakan mereka. Ya, itu tasyabbaha, bertasyabbuh, ya. Kemudian ulama yang lain di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, ya,
dari Hasyah Ibnu Abidin, beliau mengatakan waman akrama kafiron faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa memuliakan orang-orang kafir, maka sungguh dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Ya, jadi ini mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat seperti ini. Jadi wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja ya dalam berinteraksi dengan mereka. Jadi kesimpulannya, segala macam bentuk penghormatan atau memuliakan atau pengagungan yang berlebih-lebihan ya terhadap orang-orang kafir, termasuk pada pemimpin-pemimpin mereka, itu adalah haram. Ya, jadi toleransi dalam ajaran Islam tidak seperti itu. Toleransi dalam Islam sewajarnya saja kita berhubungan dengan mereka, ya. Sehingga kita tidak sampai terjebak pada sinkretisme dan pluralisme. Lakum dinukum waliyatin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ya, lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Allah atas tidak dilahirkan.